Shalom, jumpa kembali dengan saya Rudi Simajuntak. Di siang hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita, agar kita terus berjalan di dalam firman Tuhan. Kita hidup senantiasa patuh dan taat kepada firman Tuhan. Saudaraku, kita harus jagai hati kita. Saya ulangi lagi bahwa kita harus sungguh-sungguh menjagai hati kita. Karena dari hati inilah akan terpancar kehidupan jika kita menjagai dengan sungguh-sungguh. Akan terpancar kasih, akan terpancar sukacita, akan terpancar damai, ketenangan, bahkan akan terpancar kebaikan yang akan bisa dirasakan oleh banyak orang jika kita menjagai hati kita dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan biarkan damai sejahteramu hilang, jangan biarkan sukacitamu hilang, jangan biarkan ketenangan yang kau miliki hilang, jangan biarkan kebaikan yang kau miliki hilang, karena engkau membuka celah bagi pekerjaan iblis. Iblis hari-hari ini berusaha untuk mencuri ketenangan, untuk mencuri damai sejahtera, untuk mencuri sukacita yang kita miliki di dalam Tuhan. Dengan berbagai macam cara ia berusaha untuk mencuri itu semua, agar kita keluar dari jalurnya Allah dan kita hidup dalam penuh dengan amarah, kebencian, kedengkian, ya, perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu iblis ia mau taburkan dalam kehidupanmu. Saudaraku, hari-hari ini jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Jangan biarkan iblis merusak hatimu. Jangan buka sedikit celah bagi iblis. Saudaraku, ketika kau sedikit saja kau buka celah bagi iblis, maka ia akan merusak hidupmu. Ia akan mencuri damai sejahteramu, ia akan mencuri sukacitamu, ia akan mencuri ketenangan, kedamaian yang ada di dalam hatimu. Jangan pernah izinkan itu iblis masuk dalam hatimu. Hari ini satu firman Tuhan yang harus kita renungkan dan kita lakukan. Sekalipun mungkin kau berkata sakit Tuhan, tapi saudaraku, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami suatu terobosan rohani dalam kehidupanmu, jangan pernah biarkan engkau hanya sekedar tahu firman, tapi engkau harus melakukan, mentaati firman Tuhan. Engkau harus berani menyalibkan keinginan dagingmu dan engkau mentaati apa yang firman Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Sekalipun rasanya dagingmu berontak, sekalipun rasanya dagingmu berteriak, tapi matikanlah itu semua, salibkanlah itu semua, dan turutilah apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu melalui firman-Nya. Ini perlu engkau camkan, ini perlu engkau lakukan, ini perlu engkau aplikasikan dalam kehidupanmu. 1 Yohanes 2 ayat 9, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa berkata ia ada dalam terang tetapi membenci saudaranya, sesungguhnya sampai saat ini ia ada dalam kegelapan. Saudaraku, itu sebabnya saya katakan di awal, jagai hatimu. Jika ada orang yang menyakiti engkau hari-hari ini, yang melakukan perbuatan jahat, mencurangi engkau, membuli engkau hari-hari ini, dan sepertinya engkau merasa ingin membalas dendam, engkau benci terhadap orang tersebut, engkau ingin bertindak sesuatu yang jahat terhadap orang tersebut, firman Tuhan berkata, hari-hari ini jagai hatimu. Dan saudaraku, melalui 1 Yohanes 2 ayat 9, Yesus Tuhan mengingatkan kita agar kita lepaskan pengampunan. Saya ulangi lagi, lepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita, bagi orang yang melukai hati kita, bagi orang yang melakukan satu tindakan jahat bagi kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kebencian, jangan kutuki orang yang menyakiti engkau. Tuhan berkata, kalau engkau berkata ada dalam terang, engkau ada di dalam Kristus Yesus, lepaskan pengampunan,
Jangan simpan kebencian. Ini perintah Tuhan. Engkau berhak memilih. Engkau berhak memilih mau tetap benci atau tidak. Tetapi firman Tuhan berkata, jika engkau tetap membenci orang yang berbuat jahat kepadamu, engkau memposisikan dirimu ada di dalam kegelapan. Artinya, engkau memposisikan dirimu berada di mana iblis berada. Yesus Tuhan kita tidak ada dalam kegelapan, sebab Ia adalah terang itu sendiri. Kalau engkau berkata engkau ada dalam terang, engkau ada dalam Kristus Yesus, engkau harus berani menyalipkan rasa keinginan untuk balas dendam, menyalipkan rasa benci yang ada dalam hidupmu. Engkau harus lepaskan pengampunan, lepaskan kasih, lepaskan berkat kepada orang yang telah berbuat jahat kepadamu. Saudaraku, ini bagianmu. Serahkan segala sesuatu perlakuan yang tidak adil yang kau alami, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak, bukan engkau yang bertindak. Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dapat mendengar seruan hati kita, bahkan Tuhan yang dapat berbuat sesuatu. Jadi jangan sampai engkau yang bertindak dengan keinginan dagingmu, dengan emosi amarah yang kau punya. Jangan. Serahkan ke tangan Tuhan. Bagianmu adalah memberkati, mengasihi, mengampuni. Itu bagianmu. Pancarkan kasih Tuhan. Ketika kau lakukan ini, maka benar engkau anak-anak Tuhan. Benar engkau ada dalam terang Tuhan. Dan saya percaya kemenangan ada di pihakmu. Dan berkat Tuhan itu senantiasa mengikutimu. Kutuk tidak akan pernah masuk dalam kehidupanmu. Jadi jangan buka celah. Iblis berusaha untuk masuk dalam hatimu, menabur kutuk dalam kehidupanmu. Ketika engkau buka celah, ia akan masuk dan ia akan tabur benih-benih kutuk dalam kehidupanmu. Benih emosi, benih kemarahan, bahkan benih-benih perbuatan-perbuatan jahat itu akan masuk dalam kehidupanmu. Dan ketika itu ada dalam kehidupanmu dan engkau tidak dapat menguasainya, maka engkau akan terjerumus dalam dosa. Dan ketika engkau terjerumus dalam dosa, maka kutuk penderitaan itu akan engkau alami. Penghukuman akan engkau alami. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang perlu kita renungkan hari ini. Tuhan mau agar kita jagai hati kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 9, Tuhan mau agar kita lepaskan pengampunan. Jangan pernah membenci orang. Jangan pernah membenci sesama kita. Jangan pernah membenci orang yang telah menyakiti engkau. Tetap mengasihi, tetap lepaskan pengampunan, tetap lepaskan berkat Tuhan bagi mereka. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kiranya perenungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Saya berdoa engkau kiranya yang punya persoalan dengan orang lain, engkau yang membenci orang lain, hari ini engkau ambil tindakan, engkau mengasihi dia, engkau mendoakan dia, engkau mengampuni dia, engkau melepaskan berkat Tuhan bagi dia. Ketika engkau lakukan ini, saya katakan engkaulah yang diuntungkan. Doa-doamu akan dijawab Tuhan, akan ada anugerah berkat Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupanmu. Glory, haleluya. Saya mau mengajak setiap kita untuk berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati, Tuhan jamah setiap pemirsa yang mendengarkan renungan akan firman Tuhan ini. Bagi mereka yang memiliki kebencian, mereka yang benci terhadap seseorang karena perlakuan yang tidak adil, karena perbuatan jahat seseorang kepada mereka, Hamba berdoa, balut mereka dengan kasih-Mu, balut mereka dengan kasih-Mu, balut mereka dengan kasih-Mu. Ambil setiap kemarahan, kebencian yang ada dalam hati mereka, ganti
gantikan ya Tuhan dengan kasih-Mu, dan mampukan mereka untuk mereka mentaati firman-Mu, agar mereka lepaskan pengampunan, lepaskan berkat, lepaskan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membenci mereka Tuhan. Oh, mampukan mereka di dalam nama Yesus Tuhan, jamah Tuhan lawat setiap mereka. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, yang sedang mengalami Tuhan sakit penyakit, mengalir kuasa Allah dari tempat maha tinggi, menjamah mereka. Be healed, be free, be clear in Jesus mighty name. Aku hari segala benih penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, terimalah kesembuhan, pemulihan terjadi atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik bagi setiap kami. Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetap saudaraku ikuti video-video yang saya upload di channel ini, dan pastikan engkau melakukannya dalam kehidupanmu, dan saya sangat percaya hidupmu akan diberkati, hidupmu akan mengalami terobosan-terobosan rohani, engkau akan melihat mujizat, perkara-perkara supranatural akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.